dengan uang, saya adalah bagian dari proses politik yang bersih, yang tak bisa dirupiahkan. Bersih tanpa uang. Itu baru sama Bapak Sandiaga. Bapak sudah hutang sama Bapak Sandiaga Uno 92 miliar. Belum lagi sama Bapak Yusuf Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini ada video yang dijamin kita bakal dibikin ngakak, bisa tertawa terpingkal-pingkal lagi jika melihat ya sebuah video dari netizen ya terkait dengan Bapak Anies Baswedan ya. Dia pun mencoba merespon sejumlah ya aktivitas daripada Anies Baswedan, tapi kali ini betul-betul kita bisa dibuat ngakak karena kelucuannya. Hanya saja saya sebenarnya kurang respect ya dengan gaya netizen ini memberikan respon terhadap Anies Baswedan. Kenapa? Karena Pak Anies ini adalah calon presiden yang cukup serius ya. Dari berbagai safari-safari politiknya ya kita tentu semua bisa menyaksikan ya dari berbagai media sosial. Sejak dulu Nasdem itu mendeklarasikan, maka dia pun safari ke berbagai tempat dan daerah. Dan itu semua terpantau oleh warganet dan netizen yang kemudian memberikan respon yang bervariasi, yang beragam lah ya. Nah itulah dunia publik dengan era digital hari ini, semua dengan mudah dan gampang itu bisa dilihat. Dan orang pun dengan mudah memberikan respon dan penilaian. Yang juga itu bervariasi. Ya, tetapi kali ini betul-betul membuat kita dibikin tertawa terpingkal-pingkal karena kelucuan yang ditampilkan oleh netizen ini terhadap Pak Anies Baswedan ya. Mari kita simak dulu kelucuan ini. Dengan uang, saya adalah bagian dari proses politik yang bersih, yang tak bisa dirupiahkan. Baik, Bapak Anies Rasis Baswedan, pernyataan Bapak di sini saya tanggapin dengan serius karena Bapak juga sangat serius menyatakan bahwa Bapak adalah seorang yang berpolitik tanpa uang atau yang bersih, tidak bisa dirupiahkan sesuai dengan apa yang Bapak katakan. Tapi apa yang Bapak katakan itu ternyata tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Begitu Pak, yang saya ketahui. Jadi kata-kata Bapak itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Bapak mengatakan ibaratkan itu apa ya? Politik bersih bersih tanpa uang. Sementara Bapak untuk menjadi gubernur di saat tahun 2017 kemarin, Bapak ternyata juga main politik uang. Dan itu ternyata terbukti Pak, dengan adanya hutang Bapak 92 miliar. Itu baru sama Bapak Sandiaga. Bapak sudah hutang sama Bapak Sandiaga Uno 92 miliar. Belum lagi sama Bapak Yusuf Kala, itu berapa ratus miliar. Berarti Bapak juga untuk menjadi gubernur di tahun 2017 kemarin, Bapak juga main politik uang Pak. Maaf Pak, saya tidak bisa menahan ketawa Pak. Pada saat saya serius Pak, cuma akhirnya saya keceplosan ketawa Pak. Nih gue mau siap-siap mandi, tapi baca komentar ini. Ini kudu dijawab deh. Kelebihan Anies apa nih? Aduh, tong, kemana aja selama ini tong? Gak baca tah berita, gak lihat TV tah, gak punya kota tah. Kok nanya kelebihan Anies? Kagak bisa dihitung tong. Ye, coba isi kota yang banyak ye. Coba lihat di YouTube ye. Aduh tong. Jadi batal mau mandi deh gua. Aduh, kayaknya ente terlalu lama di kolam toh. Jadi nggak lihat kelebihan Anies. Yang ente lihat itu adalah Anies itu hoax semua. Gak mungkin lah Nasdem milih Anies pertama kalau Anies itu nggak ada kelebihannya tong.
lucu kamu toh. Luapan air sungai sehingga parkirnya di dalam taman. Itu pernah Pak komentar, Pak, tamannya banjir. Bukan banjir, itu emang parkir air. Jadi kalau di taman parkirin air. Ya memang begitu, nanti ketika musim kering air sungainya turun, maka tamannya turun. Jadi Anies mantap. Apapun mereka bilang, aku tetap Anies. Palembang. Sejahtera bersama Anies Baswedan. Oke, jos. Ikhlas, takbir, Allahu Akbar untuk Anies Baswedan hari ini. Lama. Kalau kita simak tadi ya, pastilah kita akan dibuat tertawa ya. Saya tidak bisa menjamin ya yang menonton video itu tidak tertawa ya. Sekalipun mungkin dia mencoba menahan tawaan karena ya mungkin dia orang yang mengidolakan atau mengagumi Pak Anies ya sebagai calon presiden. Dan netizen ini ya betul-betul memberikan sajian yang bisa membuat pikiran ini agak sedikit rileks ya. Ya mungkin ketegangan-ketegangan itu bisa sedikit lebih fresh ya dari ulasannya itu yang memang khas dia punya tertawa itu, tertawa yang ditahan yang membuat ya kita juga bisa membuat kita juga agak mau tertawa ya. Dan itulah netizen ya, bahwa kemudian dia melihat dan memantau dan mengikuti perjalanan ya siapapun itu figur publik ya, termasuk Pak Anies Baswedan yang memang hari ini begitu menjadi perbincangan publik ya karena mencalonkan diri sebagai calon presiden ya. Dia safari di berbagai tempat dan daerah ya dengan ya misi ya hendak mencalonkan diri sebagai calon presiden dengan sejumlah ya gagasan-gagasannya, konsep-konsepnya yang kemudian ditawarkan kepada publik Indonesia ya. Dan akhirnya ya netizen pun mengikuti itu semua perjalanan itu, dan tidak sedikit dari mereka itu kemudian mengambil beberapa poin-poin yang menurutnya itu menarik dari aktivitas Bapak Anies Baswedan ya. Salah satunya ya itu tadi ya, kasus-kasus ya masalah-masalah banjir misalnya, yang kita tahu bahwa banjir di Jakarta itu kan memang hal yang sangat mendasar, permasalahan yang sering melanda ya masyarakat DKI. Dan ketika Pak Anies jadi gubernur ya juga sudah banyak program-program yang dijalankan untuk kemudian mengatasi banjir dan memberikan pelayanan prima kepada warga DKI Jakarta. Tetapi di balik itu semua, di balik sesi-sesi penanganan banjir yang dilakukan Pak Anies itu, ternyata ada juga peristiwa-peristiwa unik loh di situ yang kemudian oleh netizen itu menjadi tertarik ya untuk dia munculkan ke permukaan, yang sedikit itu bisa membuat kita pikiran ini agak lebih rileks karena diiringi dengan gelak tawa ya, diiringi dengan tertawaan, sekalipun mungkin kita mencoba untuk menahan tertawaan itu ya. Nah itulah situasinya hari ini. Jadi memang publik ya akan selalu melihat, mengintai ya, mengikuti setiap aktivitas daripada figur-figur publik hari ini. Dan memang Bapak Anies Baswedan ya dia pun ya tak luput daripada ya respon-respon atau tanggapan-tanggapan dari para warganet ini. Dan itulah sebuah apa bisa dikatakan sebuah keuntungan bagi seorang figur, karena dia diperbincangkan, dikenal, tetapi di sisi lain juga ada konsekuensinya, karena itu bisa menjadi ledekan daripada netizen ataupun bahan guyonan ataupun bahan lucu-lucuan. Tapi ya itulah dunia dunia maya yang hari ini ya betul-betul menyajikan berbagai informasi yang begitu beragam dan bervariasi. Sisa kemudian kita harus pandai-pandai memfilter mana yang kemudian mengedukasi dan mana yang kemudian harus kita stop. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.